Lebih banyak dari minimarket, Koperasi Merah Putih ternyata hanya ramai di berita, tapi sepi di desa. Pemerintah mengklaim lebih dari 80.000 koperasi merah putih telah dibentuk di desa dan kelurahan seluruh Indonesia. Jumlah tersebut telah melampaui total gerai minimarket modern seperti Indomaret dan Alfamart. Akan tetapi publik mempertanyakan wujud bangunan dari koperasi merah putih tersebut yang seharusnya bisa dilihat oleh masyarakat. Kenyataan di lapangan, masyarakat justru lebih sering melihat gerai minimarket yang jumlahnya lebih sedikit dibanding koperasi merah putih. Setelah program koperasi merah putih dicanang melalui instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025, gelombang pembentukan koperasi di tiap desa dan kelurahan berlangsung cepat. Musyawarah desa khusus digelar, akta notaris dibuat, dan nama koperasi didaftarkan. Semuanya tampak rapi secara administratif, tapi saat masyarakat mencoba mencari di lapangan, banyak menemukan koperasi yang hanya ada di dokumen, bukan di lokasi. Tak ada papan nama maupun gerai sembako, tak ada aktivitas simpan pinjam, bahkan tidak ada satu pegawai pun yang bisa ditanya. Sebagian pemerhati ekonomi desa menyebut fenomena ini sebagai koperasi bayangan. Secara hukum ada, tapi secara sosial dan ekonomi tidak hidup. Hal itu juga yang disoroti oleh sejumlah netizen. Bahkan ada yang baru tahu jumlah koperasi merah putih ternyata lebih dari 80.000. Netizen membandingkan dengan keberadaan minimarket di wilayah perkotaan. Setiap 300 meter bangunan tersebut berdiri, lengkap dengan papan nama terang dan pintu geser otomatis. Dalam bangunan tersebut, ada transaksi jual beli yang jelas dengan jumlah karyawan melayani. Perputaran ekonomi sangat terasa di minimarket, lengkap dengan pembayaran pajak sesuai aturan pemerintah. Sedangkan koperasi merah putih yang jumlahnya dikatakan lebih dari 80.000 unit, justru keberadaan fisiknya jarang dilihat oleh masyarakat. Padahal tiap koperasi diberi modal awal rata-rata 3 miliar rupiah. Diketahui bahwa pemerintah mengalokasikan 83 triliun rupiah dari APBN 2026 dan kabarnya jumlah tersebut diprediksi masih kurang. Koperasi Merah Putih dibentuk sebagai upaya dari pemerintah untuk membantu rakyat mengakses sembako murah, pupuk, atau pinjaman kecil. Akan tetapi, bangunan justru tidak hadir secara nyata karena berbagai alasan teknis. Kabarnya alasan keberadaan visi Koperasi Merah Putih yang belum terlihat karena banyak yang masih tertahan oleh proses pengurusan legalitas dan dokumen usahanya. Beberapa koperasi juga disebutkan terkendala masalah modal dan manajemen yang belum stabil, sehingga menghambat operasional. Jika masalah ini dibiarkan, sejumlah koperasi terancam gagal beroperasi dan dikhawatirkan terjadi penyelewengan dana. Selain itu, masyarakat juga bisa saja kehilangan kepercayaan terhadap program pemerintah yang bertujuan menjadi solusi, tapi belum juga beroperasi. Jika Koperasi Merah Putih ingin jadi tulang punggung ekonomi rakyat, maka koperasi harus dihidupkan, bukan sekedar didaftarkan.